Baik, selamat datang di Dio Study Center. Masih bersama saya Yohanes. Kali ini kita akan belajar materi kelas 7 bab 4, yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, jadi di sini akan dibagi dua, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel gitu ya. Jadi yang pertama kita bahas persamaan dulu. Ya, persamaan linear satu variabel. Jadi kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel tersebut. Nah, persamaan kita kita persamaan itu apa? Ya, persamaan itu adalah kata dasarnya sama ya. Nah, di dalam materi ini sama itu berarti senilai gitu ya. Jadi di materi ini sama itu artinya bisa kita bilang senilai gitu ya. Nah, kemudian apa persamaan linear satu variabel? Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan, ya tadi sama ya, karena persamaan ya pasti tandanya harus sama dengan gitu ya. Dan hanya memiliki satu variabel, ya kan? Jadi linear satu variabel, hanya memiliki satu variabel berpangkat satu. Ya, seperti kita ketahui bahwa eh, kita udah belajar kemarin apa? Variabel, terus koefisien, terus apa lagi? Konstanta dan sebagainya ya. Jadi teman-teman harus sudah tahu apa itu variabel. Mungkin bisa ditonton di bab sebelumnya, yaitu bab 3 tentang aljabar, apa itu variabel. Ya, jadi di sini kita hanya membahas satu variabel dulu. Nanti ke depannya itu ada dua variabel gitu ya. Tiga variabel gitu ya. Pada umumnya ya 1 sampai 3 variabel gitu. Oke, jadi kita langsung deh ke contoh soal ya. Jadi mungkin teman-teman masih belum kebayang nih apa nih persamaan linear satu variabel, contoh soalnya tuh gimana gitu. Nah, contohnya kita lihat yang di sini ya. Misalkan, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3x plus 13 sama dengan 5 min x untuk x variabel pada himpunan bilangan bulat. Ya, jadi intinya kita harus mencari nilai x itu berapa nanti hasilnya. Oke, kan kita udah belajar bahwa variabel itu adalah sebenarnya suatu angka yang tidak diketahui, suatu besaran yang tidak diketahui. Maka dari itu, tentukan himpunan penyelesaian, yang artinya kita ya mencari penyelesaiannya gitu, mencari nilai dari si variabel itu. Ya, penyelesaiannya ini cukup mudah apabila teman-teman tahu konsepnya. Oke, tahu konsepnya ya. Jadi, 3x plus 13 sama dengan 5 min x. 3x plus 13, nah, ini gimana caranya supaya kita mendapatkan x sama dengan, ya. Jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengurangi kedua ruas dengan 13. Kenapa gitu? Karena di sini ada 13. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 13 ya. Supaya nanti 13-nya itu hilang. Jadi kedua ruasnya itu harus dikurangi 13. Nah, perlu teman-teman ketahui juga kalau seandainya eh, kita mengurangi di salah satu sisi gitu ya. Nah, ini kan ada dua sisi ya. Ruas atau dua sisi atau dua ruas. Nah, itu juga kedua sisi itu harus adil gitu. Maksudnya kalau misalkan sisi yang satu dikurangi 13, sisi yang satunya lagi dikurangin 13 juga. Sisi kirinya ditambah 3, sisi kanan ditambah 3 dan seterusnya, dikali dibagi juga seperti itu. Nah, maka supaya 13 ini hilang, maka kedua ruas harus kita kurangi dengan 13 gitu. Jadi 3x plus 13 dikurangi 13 ya. Terus sisi kanannya juga harus kita kurangi 13. 5 min x min 13. 5 min x min 13 gitu ya. Jadi, nah, lalu kita tulis hasilnya. 3 plus 13 min 13. Ini kan hasilnya 0. Oke, itu hasilnya 0. Maka ruas kiri hanya tinggal 3x. Oke. Kemudian kita cari yang satu suku kan dari ruas kanan. Nah, yang satu suku adalah 5 dan min 13. Berarti 5 dikurangin 13 adalah min 8. Kemudian x-nya, min x-nya tinggal kita tulis lagi. Jadi, hasilnya adalah 3x sama dengan min 8 min x. Oke, sampai situ. Selanjutnya, kita mau ngapain lagi nih? Kan tujuan kita mau mencari
X sama dengan bla 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 kan. Nah, jadi langkah yang bisa kita lakukan kedua adalah salah satu langkah ya. Salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah menambah kedua ruas dengan X. Dengan positif X gitu ya. Kenapa? Supaya min X di sini hilang. Gitu. Jadi 3X sama dengan min 8 min X. Kita tambah kedua ruas dengan X. 3X plus X, 4X ya. Kemudian min 8 min X plus X. Nah, ini kan jadi 0 ya. Jadi sama dengan min 8 gitu. Jadi ini hasilnya. 4X sama dengan min 8. Oke, kita kan mau cari nih. Kan ini 4X sama dengan 8 gitu ya. Nah, kita mau cari X. X doang nih. X-nya berapa gitu kan. Nah, supaya kita dapat X-nya saja, maka harus kita apa ini? Harus kita bagi dengan 4 kedua ruasnya ya nggak? Jadi kan kalau ini kita bagi 4, kemudian ruas kanan lagi kita bagi 4, maka kan 4 bagi 4 1. Jadi X saja. Kemudian ruas kanannya 8 bagi 4 adalah, oh maaf, ini min 8 ya harusnya ya. Min 8 bagi 4 adalah min 2. Nah, jadi X sama dengan min 2 gitu ya. X sama dengan min 2. Kayak ini. Nah, inilah hasilnya gitu. Nah, kemudian untuk cara lengkapnya ditulis. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan 3X plus 13 sama dengan 5 min X adalah X sama dengan min 2. Seperti itu ya. Oke, atau nah, di sini saya akan mengajarkan cara yang mungkin bisa dibilang lebih cepat gitu ya. Yang penting teman-teman tahu konsepnya bahwa untuk mencari suatu variabel yang tidak diketahui nilainya di persamaan linear satu variabel itu haruslah kedua ruas itu adil ya. Maksudnya ya jika salah satu sisi ditambah suatu bilangan ditambah A gitu ya, maka sisi kanan juga harus ditambah A gitu ya. Sisi kirinya dikali A, sisi kanannya dikali A, dikurangi A, sisi kirinya dikurangi A, sisi kanannya dikurangin A, dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini saya akan mengajarkan cara yang lumayan cepat. Oke. Misalkan kita tulis dulu ya, 3X plus 13 sama dengan 5 min X. Oke. Caranya, teman-teman bisa pindah ruas dengan syarat jika pindah ruas, tandanya akan berubah. Maksudnya gimana? Oke. Jadi, kita kelompokkan yang satu suku di ruas yang berbeda gitu. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa yang satu suku adalah 3X dan min X gitu ya. Nah, misalkan kita bisa nih pindahin 3X-nya ke kanan, ke ruas kanan, atau min X-nya ke kiri. Nah, supaya lebih mudah, kita pindah min X ini ke kiri saja gitu ya. Jadinya 3X pindah ruas, maka minnya ini harus jadi positif. Jadi positif X. Nah, sama dengan 5. Nah, 13-nya ini pindah ke kanan, ke ruas kanan. Karena ini tandanya positif, maka harus kita ubah menjadi negatif. Jadi negatif 13. Seperti itu. Nah, 3X tambah X, 4X, ya kan? Kemudian 5 min 13. Hasilnya adalah min 8. Ya udah, dari sini. Nah, kalau misalkan ada suatu koefisien ya, atau suatu angka di depan variabel gitu, kan kita tujuannya mau nyari X sama dengan bla 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 gitu kan. Nah, caranya berarti ini kita pindah ke bawah gitu. Kita silang jadi ya. Kita silang menjadi penyebut. X sama dengan min 8 per 4. Gitu. Jadi, sama dengan min 2. Sama saja. Nah, inilah cara mengerjakan ya dengan cara ya pindah ruas gitu. Tapi secara konsep adalah secara konsep yang sudah saya jelaskan tadi itu caranya ya harus adil gitu. Kanan dikurangi 13, kiri dikurangi 13 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya cara cepat saja gitu. Oke, kita lanjut. Misalkan contoh kedua ya.
tentukan penyelesaian dari persamaan 1/5x min 2 sama dengan x min 1 per 2 jika x variabel pada himpunan bilangan rasional. Oke, rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang ya bukan irasional gitu ya. Artinya dia ya terdiri dari bilangan bulat, bilangan asli, kemudian ya yang tidak imajiner gitu ya. Jadi 1/5 x min 2 sama dengan x min 1 per 2. Oke, cara termudah menyelesaikan jika ada penyebutnya gitu. Jika bilangan pecahan di persamaan linear satu variabel ini adalah dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, kita harus samakan dulu nih. Ini kan penyebutnya udah sama ya. X dan min 1 ini penyebutnya udah sama gitu. Sama-sama 2. Nah, sekarang ini kan belum ada penyebutnya. Nah, ini supaya menjadi ada penyebut ya gitu. Nah, maka harus diapakan? Min 2 itu adalah hasil dari berapa? Kita mau cari penyebutnya 5 biar sama kayak ini. Hasil dari min 10 per 5 kan? Nah, jadi kita tulis aja, kita ganti ini min 2-nya jadi min 10 per 5. Oke, jadi kayak gini. Nah, kemudian penulisannya itu kita bisa ubah. Jadi kayak gini kan? Kan ini 1x ya. 1 kali x kan x. Jadi x min 10 per 5 gitu. Sama dengan x min 1 per 2. Nah, tadi udah saya katakan bahwa untuk perkalian atau pembagian itu kita bisa silang ya. Kita bisa silang gitu. Nah, gitu kan. Jadi, yang 2 ini kita taruh ke atas, ke sini gitu. Kemudian yang 5 itu kita taruh ke atas lagi. Karena menyilang kan. Kali 5. Nah, ininya jadi nggak ada gitu. Jadi 1 gitu ya. Nah, atau kalau mau secara konsep, ya berarti seperti ini caranya. Sisi kiri apa? Dikali 5 kan? Dikali 5. Berarti di sini dikali 5. Di kanan juga harus dikali 5 supaya adil ya. Di kanan juga harus dikali 5 gitu. Oke, sekarang yang kanan supaya 2-nya hilang harus dikali berapa? Kali 2. Nah, kiri juga harus dikali 2 kan? Nah, ini kan dicoret, coret, coret, coret jadi 1 ya. Nah, ini sama dengan tadi kan hasilnya kan? Ini sama dengan, jadi sama aja kayak silang gitu tadi ya. Nah, itu cara pengerjaan secara konsep yang benar. Oke, dari situ teman-teman udah tahu bedanya ya kalau mengerjakan secara konsep sama yang cara cepat gitu ya, cara pindah ruas lah kita bisa sebutnya. Ya udah, sekarang kita tinggal selesaikan. 2 dalam kurung x min 10 berarti 2 kali x, 2x. Min 10 kali 2, min 20. Kemudian 5 kali x, 5x. 5 kali min 1, min 5. Nah, dari sini kita samakan, kita cari yang sesuku dan kita pindah ruas ke salah satu ruas gitu ya. Jadi 2x dan 5x kan satu suku nih. Jadi 5x-nya bisa kita pindah karena di sini positif kan 5x-nya. Maka kalau pindah ruas jadi negatif, makanya jadi negatif 5x gitu ya, atau min 5x. Kemudian ini min 5x plus 20 dari mana? Karena di kanan kan tadi min 20, maka kalau pindah ruas jadinya tandanya berubah jadi plus 20 gitu ya. Nah, ya udah kita selesaikan. 2x min 5x min 3x sama dengan min 5 plus 20 jadi 15. Nah, ya udah sekarang min 3x sama dengan 15. Maka x-nya berapa? Ya berarti ini kan tinggal pindah ke bawah ya. Per min 3 gitu kan. Ini pindah ke bawah, silang tadi, kayak silang tadi. Jadinya min 5. Jadi x sama dengan min 5. Oke. Kita lanjut. Persamaan cukup
cukup sekian gitu ya. Untuk pertidaksamaan sekarang. Nah, pertidaksamaan linear satu variabel ya hanya tandanya saja sebenarnya yang berubah ya. Jadi ada tandanya kurang dari, ada tandanya kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, ada juga lebih dari gitu ya. Nah, ini maksud tanda ini apa? Jadi misalkan tanda ini ya ada sama dengannya gitu. Artinya jika kita misalkan X lebih dari 3, maka nilai si X ini bisa 4, meliputi 4, 5, 6, 7. Nah, ini jika X-nya bilangan bulat gitu ya. X-nya bilangan bulat. Bilangan bulat. Jika X-nya bilangan bulat, nah maka ini bisa meliputi 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya gitu. Nah, jika ini ada tanda sama dengan, artinya si 3 ini juga ikut gitu ya. Sama juga kalau tanda kurang dari, berarti kalau X kurang dari 3 ya berarti 2, 1, 0, min 1, dan seterusnya ke bawah gitu. Kalau ada tanda sama dengan ya berarti 3-nya ikut. Kayak gitu. Oke. Sekarang mungkin langsung aja ke contoh soal. Ya, jadi tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4x min 2x lebih besar 3x plus 5 dengan x variabel pada himpunan bilangan cacah. Oke, penyelesaiannya gimana? Ya penyelesaiannya sama, kita konsepnya sama ya kayak tadi kedua ruas, misalkan supaya menghilangkan min 2 kita tambah 2 gitu dan seterusnya. Tapi kita cara pindah ruas saja. Tanda pindah ruas berarti 4x min 2 lebih besar 3x plus 5 gitu ya. Jadi cara pindah ruas ya yang satu suku kita kelompokkan gitu ya di ruas yang di salah satu ruas. Berarti kan 4x sama 3x ini bisa kita pindah ya. 4x, nah 3x ini misalkan kita pindah ke kiri kan jadinya negatif ya. Min 3x. Kemudian 5, di sini kan plus 5 jadi 5 positif. Karena di sini min 2, kita pindah ke kanan jadinya plus 2. Maka 4x kurang 3x, x saja. Lebih dari 7. Ya kan 5 plus 2 7. Nah, jadi x-nya lebih dari 7. Maka himpunan penyelesaian pada bilangan cacah yang meliputi apa? Meliputi apa x itu? Meliputi ini 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, saya rasa ini cukup mudah lah. Oke, satu lagi ya. Misalkan nih nanti teman-teman dapatnya deh pas di soal gitu. Pas di soal aja nanti saya jelasin. Mungkin nanti kalau di sini agak bingung. Itu meliputi bilangan negatif nanti. Jadi kalau ada bilangan negatif nanti ini tanda ini berubah. Ya nanti di contoh soal saya jelaskan. Oke, sekarang ke materi selanjutnya itu membuat model matematika dari soal cerita yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Ya jadi misalkan untuk soal pertama, seorang petani mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Oke, kita visualisasikan ya. Kita gambar. Misalkan dia punya persegi panjang, sebidang tanah persegi panjang. Oke, ini kita hapus. Kemudian lebar tanahnya adalah 6 meter. 6 meter lebih pendek dari panjangnya. Oke, jika keliling tanahnya adalah 60 meter, tentukan luas tanah petani tersebut. Oke, kita bisa tahu bahwa ini bukan 6 meter ya ternyata ya. Jadi lebarnya itu adalah 6 meter lebih pendek dari panjangnya gitu ya. Dari panjangnya. Oke, misalkan kita punya panjang tanahnya itu sebut aja X ya. Kan kita nggak tahu. X. Nah, dia bilang bahwa lebar tanahnya 6 meter lebih pendek dari panjangnya. Berarti kan secara logika X min 6, ya nggak? Karena 6 meter lebih pendek dari panjangnya. Panjangnya berapa? Panjangnya X. Nah, gitu kan. Jadi, X min 6.
6 meter lebih pendek dari X atau panjangnya itu sendiri. Oke, kita pelan-pelan aja. Terus diketahui kelilingnya adalah 60 meter. Luas tanahnya yang ditanyain. Oke, keliling apa? Keliling itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Untuk keliling persegi panjang ya. Terus, sama dengan keliling gitu ya. Oke, sekarang kita masukin aja variabel-variabelnya. 2 dikali panjangnya apa? Panjangnya adalah X. Ditambah lebarnya apa? Lebarnya adalah X min 6. Kemudian sama dengan kelilingnya berapa? 60. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita selesaiin dulu di dalam kurungnya. X plus X, 2X. Min 6 ya. Karena kan ini positif dikali negatif. Hasilnya tetap negatif. Sama dengan 60. Nah, kita lihat nih. Di sini kan ini bisa kita pindah ya ke sini ya. Ke bawah jadi bagi gitu. Jadi bagi 2 gitu kan. Atau di sini bisa kita coret deh langsung. Nah, kita bagi 2 jadi berapa? Di sini 1, 60 bagi 2, 30 gitu kan. Jadi 2X min 6 sama dengan 30. Yang satu suku kita kelompokkan. Berarti 6-nya kan bisa pindah ke ruas kanan gitu kan. Karena di sini negatif, maka pindah ruas jadi positif. Nah, 2X sama dengan 30 plus 6. 30 plus 6 berapa? 36 ya kan. Berarti X-nya berapa? 36 dibagi 2 kan. Sama dengan 18 meter. Nah, gitu. Panjangnya 18 meter. Nah, ini kan panjang sama dengan X sama dengan 18 meter. Maka lebarnya berapa? Lebar kan tadi X min berapa? Ini ya, X min 6. Maka X-nya adalah 18 dikurangin 6. 18 kurang 6, 12 meter. Maka untuk apa namanya? Untuk luasnya berapa? Luas kan apa? Luas itu sama dengan panjang kali lebar. Ya kan? Panjang dikali lebar. Ya sama dengan panjangnya adalah 18, lebarnya adalah 12. Sama dengan 216. Gitu ya. Nah, inilah hasilnya. 216. Gitu. Oke, untuk yang kedua kita bisa iniin lagi nih. Yang kedua, sebentar saya hapus dulu. Diketahui harga sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sandal. Oke. Seorang pedagang membeli 4 pasang sepatu dan 3 pasang sandal. Pedagang tersebut harus membayar 275.000. Buatlah model matematika dari keterangan di atas. Oke. Jadi misalkan ya, kita sepatu itu kita misalkan apa? Sepatu misalkan mau kita misalkan apa? X gitu ya. Kemudian sendal SDL gitu ya. Sendal misalkan kita misalkan Y. Nah, harga sepasang sepatu nih ya. X ini sepasang sepatu maksudnya ya. Harga sepasang sepatu itu adalah, nah adalah ini berarti sama dengan gitu ya. Adalah 2 kali harga sepasang sendal. Berarti 2 kalinya sendal gitu. 2 kalinya Y berarti 2Y gitu kan. 2 kali Y berarti 2Y. Kemudian seorang pedagang membeli 4 pasang sepatu. Ya, jadi ada seorang pedagang membeli 4 pasang sepatu berarti 4X ya kan. Dan di sini adalah plus kan, berarti ditambah 3 pasang sandal. Sandalnya adalah Y gitu ya. Nah, sama dengan 275.000. Nah, gitu. Kemudian
kan kita tahu nih bahwa si X ini sama dengan 2Y. Ya udah, berarti ini model matematikanya gitu ya. Ntar, ini kita jawab yang A dulu. Kita jawab yang A dulu, ini. Nah, inilah model matematikanya. Ini dan ini gitu ya. Oke, kita jawab yang B. Sekarang selesaikan model matematika tersebut. Kemudian tentukan harga 3 pasang sepatu dan 5 pasang sandal. Oke, berarti kita harus tahu masing-masing dulu. Berapa X-nya, berapa Y-nya gitu kan. Ya udah kita selesaikan saja. Ini kan kita tahu X itu sama dengan 2Y. Ya berarti kita ganti aja, kita substitusi kan X-nya. X-nya sama dengan 2Y. Berarti 4X itu adalah 4 dikali 2Y, ya nggak? Kita ganti aja X-nya dengan 2Y. Plus 3Y sama dengan 275.000 gitu ya. 4 dikali 2Y, 8Y kan. Ini 8Y hasilnya. Kemudian tambah 3Y, 8 tambah 3, 11. Berarti 11Y. Sama dengan 275.000. Maka Y-nya adalah, hasilnya adalah 25.000 ya. Nah, teman-teman bisa ngitung sendiri deh nanti. Nah, kita tahu nih Y-nya 5.000. Nah, kan di sini tinggal kita masukin lagi aja. Diketahui bahwa X sama dengan 2Y. Maka X sama dengan 2 dikali Y-nya berapa? 25.000 gitu kan. 25.000. Berarti hasilnya 50.000 gitu. Oke. Dia mau nanya nih, 3 pasang sepatu. Nah, sepatu kan X ya tadi ya. Berarti 3 pasang sepatu, 3X yang ditanya. 3 apa? Berarti 3 dikali ini kan. X-nya 50.000. Berapa? Jadi 150.000 ya. Gitu. 150.000. Kemudian 5 pasang sandal. 5 pasang sandal berapa? Berarti 5 berapa? 5 kali 25 itu 125 ya. 125.000. Ya udah, dinanya kan, tentukanlah harga 3 pasang. Nah, karena dan berarti ditambah gitu ya. Jadi 275.000. Nah, seperti ini. Ya cukup mudah ya sebenarnya teman-teman kalau misalkan teman-teman paham gitu konsepnya. Ya mungkin sekian dulu untuk part 1 ini yang membahas tentang teori dari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kita ketemu lagi di part 2 di latihan soal. Jangan lupa like, subscribe, komen jika salah, share ke teman-teman semua, ke teman-teman kalian. Apabila teman-teman kalian merasa pengen belajar lebih untuk matematika ini, ya kita ketemu di pertemuan atau part selanjutnya. Sekian dan terima kasih.